Shalom, saudara yang diberkati. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan di Grace Ministry pada minggu ini. Minggu yang saya yakin luar biasa karena kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dia Immanuel. Tidak terasa, saudara, bahwa sudah cukup lama kita tidak berjumpa langsung, didera oleh karena pandemi, oleh karena COVID-19 ini. Dan juga banyak daripada orang yang juga tidak bersosialisasi, tidak keluar, ya, melakukan suatu sistem yang baru dalam cara hidup mereka. Saudara, ada yang menarik, saudara, di tengah pandemi ini, walaupun bahwa beberapa orang mendapat hal yang positif, beberapa orang kemudian boleh saling menguatkan karena situasi yang sulit ini, keluarga bisa semakin erat, saudara. Tetapi yang mau saya bicara pada hari ini bahwa ternyata banyak orang, tanda kutip, saudara, sekalipun itu orang percaya, yang akhirnya kepercayaan dia karena dia tidak melihat kepada salib Tuhan, sama seperti bangsa Israel ketika mereka digigit ular di padang gurun. Ketika mereka tidak melihat kepada salib Tuhan, orang mulai khawatir dan mulai menaruh kepercayaan mereka kepada hidup mereka sendiri, saudara. Terutama kepada orang-orang yang masih beruntung, tanda kutip, ya, masih beruntung, boleh diberkati atau boleh masih punya cadangan keuangan finansial dan lain sebagainya, saudara. Beberapa orang, saya tidak katakan semua, beberapa orang saya perhatikan fenomena bahwa mereka mulai membangun tembok yang tinggi dalam kehidupan mereka. Bahkan perlahan-lahan mereka mulai bersikap bahwa hidup mereka harus diselamatkan terlebih dahulu dan mengorbankan segala sesuatu untuk kehidupan mereka. Jadi mereka sudah tidak menghargai orang lain. Jangankan membagi berkat, saudara. Jangankan membagi berkat. Padahal, saudara berkati, saya katakan karena ini hal yang sensitif. Selalu diulas, selalu dikritik, selalu disoroti, saudara, di setiap pembicara hamba-hamba Tuhan, bahwa ketika mereka berbicara mengenai persembahan, bagaimana berbagi, selalu dikatakan bahwa pendetanya, bahwa hamba Tuhannya menginginkan uang. Saudara, saya tidak memperhalus kata-kata saya, tetapi faktanya yang mau saya katakan bahwa ketika engkau memberi, pada saat itu engkau percaya bahwa berkatmu datang daripada Tuhan. Itu adalah salah satu jalan supaya engkau diberkati Tuhan. Tetapi pandemi ini, saudara, membuat orang menjadi hilang arah, saudara, orang menjadi hilang fokus, sehingga orang mulai melihat kepada hal-hal yang lain. Orang mulai melihat seperti Yohanes 10 ayat 10 di awal, orang mulai melihat apa yang dikatakan oleh pengamat. Oh, ini masih lama. Oh, ekonomi ini akan hancur dan lain sebagainya. Sehingga orang melihat pengamat-pengamat itu sehingga bukan Yesus yang terlebih besar. Orang mulai buka hati mereka sehingga pencuri yang masuk. Yang tadinya mereka hidup dengan tuntunan Tuhan. Tetapi pada hari-hari ini ketika pandemi itu terjadi, mereka mulai bangun dinding. Mereka mulai bangun pertahanan mereka. Mereka tidak lagi menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka tidak lagi ingin tahu dengan apa yang terjadi dengan orang lain. Bahkan mereka mulai bersikap seenaknya, saudara. Mereka sudah tidak lagi memperhitungkan perasaan orang lain. Mereka mulai bersikap seenak mereka. Kenapa? Karena orang hilang fokus. Saudara diberkati, pada minggu ini kita akan bicara bagaimana Tuhan membawa kita from glory to glory. Tuhan bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Supaya kita tidak gagal fokus, supaya kita tidak hilang arah, mau saya ajak saudara kembali sekali lagi, supaya hati saudara menjadi tanah yang subur. Supaya hati saudara bukan menjadi tanah yang berbatu-batu. Bahwa saudara bertahan selama beberapa tahun untuk melakukan kasih karunia, kemudian saudara kembali kepada hukum-hukum dunia yang membuat saudara menjadi miskin lagi, kata Paulus. Saudara, mari saya ajak saudara berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri yang mempertemukan kami melalui pertemuan online ini. Biar Engkau hadir bagi setiap kami dimanapun anak-Mu berada, jemaat Tuhan menyaksikan tayangan ini, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan,
mereka semua boleh merasakan jamahan Tuhan. Berkati setiap kami, lawat setiap kami. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan saya yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya setiap kami boleh menerima kebenaran itu, karena dengan rasa lapar dan haus kami menantikan Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk Tuhan sendiri yang memuaskan kami. Seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami, dan kami siap dengar firman Tuhan, karena itulah terang dan berkat segala sumber kehidupan kami adalah firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Saudara yang diberkati kasih Tuhan, seperti saya sampaikan kepada saudara bahwa judul daripada khotbah renungan kita pada minggu ini adalah From Glory to Glory. Mari saya ajak saudara lihat Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Saudara bisa ikuti sama-sama dengan saya pada hitungan ketiga, 3, 2, 1. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tadi kita sudah bahas di awal bagaimana Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ini sudah terjadi. Bahkan ada sebagian daripada mungkin jemaat, anak-anak Tuhan yang mulai dicuri oleh iblis. Tidak saja dicuri dengan kekhawatiran mereka. Bahkan orang yang sedang fine, yang sedang aman juga dicuri iblis. Mereka mungkin berpikir, ini tidak bertahan lama. Apa yang mereka punya tidak bertahan lama. Harus pegang baik-baik, harus genggam baik-baik. Saudara berkati, mari kita lihat. Sekali lagi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan bilang, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara berkati, mohon saya sampaikan kepada saudara, bahwa Tuhan tidak membutuhkan saudara untuk mengalahkan iblis pada hari ini. Saudara, itu statement saya di awal. Sekali lagi saya ulangi, bahwa Tuhan tidak butuhkan saudara untuk mengalahkan iblis pada hari ini. Kenapa? Karena Yesus telah melakukannya dan sudah memberi saudara kemenangan. Sepakat katakan amin. Saudara berkati, kita lihat Kolose 2 ayat 15, supaya kita sama-sama mengerti, memahami dengan lebih dalam. Kolose 2 ayat 15. Saya bacakan, saudara bisa ikuti. Ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di ayat yang lain, Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 37 berbunyi begini, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang berkati, bagian saudara adalah mengambil kemenangan, merebut kemenangan saudara, dengan hanya berdiri di tanah saudara, di mana saudara berada. Bagian saudara ketika sudah mengambil kemenangan dengan hanya stand up, berdiri di tanah di mana saudara berada pada saat ini. Saudara berkati, tanah yang tempat saudara berada pada saat ini adalah tanah kemenangan saudara. Dengan kata lain apa? Saudara bertarung dari tempat kemenangan. Tempat kemenangan di mana saudara berada pada saat ini. Saudara tidak sedang berjuang untuk menang. Saudara sedang berada di tempat kemenangan. Karena Kolose 2 ayat 15 tadi dengan jelas katakan bahwa semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa telah dilucuti saudara, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Nyahur besar berarti Yesus, kemenangannya atas mereka, atas pemerintah-pemerintah yang memerintah dalam hati saudara, yang membawa kekhawatiran, yang memerintah dalam dunia ini, membuat kekacauan. Tuhan sudah menang. Sepakat katakan amin. Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh saudara, Roma 8 ayat 37 berkata, tapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya saudara? Ketika ada kemenangan berarti ada pertarungan. Siapa yang bertarung? Yesus. Oleh karena itu saudara, dalam setiap kehidupan saudara,
Ketika saudara masih berada dalam dunia ini, ketika Yesus mendatang kedua kalinya, maka pertempuran itu pasti akan terjadi. Tapi bukan saudara yang berperang. Yesus yang berperang bagi saudara. Amin. Saat ini kita boleh ada dalam pertempuran. Kita boleh ada dalam pergumulan yang hebat. Kita boleh ada di dalam satu masalah yang luar biasa. Tetapi engkau, saudara, katakan, Tuhan berkata, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, ketika masalah yang berat itu datang dan saudara berkata, di mana Tuhan? Ini ada yang tidak beres. Semua beres, saudara. All is good, semua baik. Dari mana saudara melihat pandangan saudara? Dari mana sudut pandang saudara? Di mana saudara menempatkan posisi saudara? Apakah saudara menempatkan kehidupan saudara dalam kekalahan, ataukah saudara menyadari di mana posisi saudara pada saat ini? Sekali lagi saya katakan bahwa posisi saudara pada saat ini adalah berada di tanah kemenangan. Dan apa yang harus saudara lakukan adalah berdiri merebut kemenangan itu. Jadi saudara bukan sedang mencari kemenangan, tetapi saudara sedang berjalan di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Saudara, amin. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Saudara, dalam Efesus 6, 10 sampai dengan 18, saudara bisa perhatikan di situ. Yang punya kitab suci saudara bisa lihat dalam Efesus 6, 10 sampai 18. Mari buka sama-sama kitab suci saudara, Efesus 6, 10 sampai 18. Saudara bisa baca sekilas masing-masing, sementara saya jelaskan kepada saudara bahwa petikan tentang peperangan rohani. Ini bicara tentang peperangan rohani. Kalau pada hari-hari ini kita sedang dihadapkan sesungguhnya kepada peperangan rohani. Bahwa masalah itu boleh datang, tetapi yang diserang sesungguhnya adalah rohani setiap anak-anak Tuhan. Peperangan rohani, saudara. Kita lihat Efesus 6, 10 sampai dengan 18. Kata berjuang ya hanya muncul sekali di ayat 12. Ayat 12, saudara bisa lihat di layar kaca ini, saudara, ayat 12. Kata berjuang itu muncul di ayat 12 saja. Dari Efesus 6, 10 sampai 18 yang bicara tentang peperangan rohani. Muncul sekali kata berjuang. Saudara berkati, sementara kata berdiri itu muncul 4 kali. Kenapa 4 kali, saudara? Itu di dalam Inggris, di dalam bahasa, di dalam terjemahan Inggris. Saya ambil dari kitab King James Version, saudara. Dari kitab terjemahan Inggris. Saudara bisa lihat nanti, melawan tipu muslihat iblis. New English Translation, sorry, saya bukan dari King James Version, tapi sama saja, saudara bisa lihat dari King James Version juga boleh. Nanti yang ditampilkan di ayat di kitab di layar kaca saudara dari New English Translation, dari net. Saudara berkati, kata berdiri, mau saya katakan muncul 4 kali. Jadi ketika melawan tipu muslihat iblis, ya, yang pertama, yang kedua bertahan dalam hari yang jahat. Kemudian setelah melakukan semua tetap berdiri. Karena itu berdirilah tegap. Sudah bisa lihat dari ayat 11, ayat 13 dan ayat 14. Ayat 11 saya ambil dari terjemahan Inggrisnya, Efesus 6 ayat 11. Clothe yourself with the full armor of God so that you may be able to stand again. Kata to stand, berdiri. Ayat 13 kita lihat, for this reason take up the full armor of God so that you may be able to stand your ground on the evil day. To stand. Dan selanjutnya dikatakan, and having done everything to stand. Berdiri, ada 2 kali. Sudah 3 kali dengan ayat 11 tadi. Kemudian di ayat 14 katakan, stand firm therefore by fastening the belt. Tetap berdiri, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara berkati, 4 kali Roh Kudus menyuruh kita untuk berdiri. Namun banyak orang Kristen pada hari-hari ini berfokus pada perjuangan menuju kemenangan. Banyak orang fokus untuk membangun benteng dalam hidup mereka, membangun benteng dalam pikiran mereka. Banyak orang fokus bahwa sekarang waktunya strategi perang. Padahal apa yang Tuhan katakan, Roh Kudus ajar kita pada hari ini
berdiri untuk ambil kemenangan, saudara. Karena saudara sudah berada di tanah yang menang, sudah berada dalam posisi yang menang. Saudara cukup berdiri dan saudara ambil kemenangan, saudara. Amin. Saudara sampai di sini, saudara mengerti? Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa banyak orang Kristen pada hari-hari ini yang fokus kepada kata berjuang. Bagaimana perjuangan supaya orang bisa menang. Menghadapi hari-hari yang sulit ini, orang berpikir bagaimana membuat strategi. Kalau perlu bagaimana, sudah bukan mereka berpikir bagaimana caranya makan, tapi bagaimana untuk memakan siapa yang harus dimakan. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Mau saya katakan kepada saudara, saya yakin bahwa bukan dari kita di sini yang berpikir demikian, saudara. Amin. Saudara diberkati, mau saya katakan bahwa saudara sudah berada di tempat kemenangan. Sekali lagi saudara ingat itu. Saudara sudah berada di tempat kemenangan. Saudara sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Amin. Amin. Wah, mungkin ada yang berkata itu mungkin pendapat pribadi. Bukan, saudara. Mari lihat 1 Korintus 3:21. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 3:21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sama-sama dengan lebih kencang, lebih yakin. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Segala sesuatu adalah milikmu. Firman Tuhan katakan. Ayat 23 lihat. 1 Korintus 3:23. Kita loncat ke ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara berkati. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, kalau ada masih ingat, ini yang kita baca pada minggu yang lalu. Cuma kita ambil satu ayat, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Firman Tuhan bilang, terpujilah Allah Bapa, dan sudah mengaruniakan segala di dalam Yesus Kristus, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, segala berkat rohani di dalam surga. Iblis tahu ini, saudara. Firman Tuhan juga iblis tahu. Iblis juga kuasai. Dia mengerti, saudara. Dan itulah mengapa, saudara, taktik iblis adalah mencuri. Dengan cara apa? Menipu, saudara. Dan membuat saudara berpikir bahwa saudara tidak memiliki kemenangan. Itu taktik iblis. Dia tahu ini, saudara, kebenaran ini. Ini sangat berbahaya bagi dia. Kalau saudara mengerti akan kebenaran ini. Oleh karena itu taktik dia, di Yohanes 10:10 Yesus sudah bilang bahwa iblis datang untuk mencuri, untuk menipu saudara. Kalau dia sudah menipu saudara, kemudian dia membunuh saudara, sudah bunuh saudara, sudah dibinasakan. Bagaimana caranya iblis menipu? Satu hal yang saya perhatikan, bahwa ketika dia datang bisik dalam telinga saudara, engkau kalah. Begitu saudara dengar satu kali, dia rubah kata ketiga menjadi kata pertama. Saudara yang rubah, dia berkata engkau kalah. Taruh di telinga saudara, saudara ubah kata ketiga menjadi saya kalah. Saya kalah, saya kalah. Kalah saudara. Sebab apa yang kita lihat, saudara masih ingat pengajaran 2 minggu yang lalu, Apa yang saudara lihat itu yang saudara dapat. Apa yang saudara percaya itu yang saudara terima. Itu sebabnya dikatakan iblis seperti singa mengaum-ngaum. Kenapa singa, saudara? Karena singa diibaratkan dengan raja. Perkataan raja, saudara, itu bisa terjadi kalau dia mulai mengaum-ngaum, dia mulai menebarkan hoax dalam hidup saudara bahwa engkau tidak akan bertahan lama dalam kondisi ini. Keuanganmu tidak akan bagus. Ini masih lama, engkau tidak perlu berkati orang. Simpan baik-baik. Tidak perlu bersikap baik sama orang lain. Ini waktunya bertahan. Defense yourself. Bertahan terhadap dirimu sendiri. Bangun benteng. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Saudara tidak sadar, saudara mulai baca pendapat-pendapat orang yang tidak saudara kenal. Saudara mulai buka media sosial. Saudara mulai nonton televisi. Mulai pelan-pelan, saudara, Yohanes 10:10 yang bagian B, saudara mulai singkirkan. Ketika Yesus datang memberi hidup, saudara mulai kecilkan itu. Padahal yang seharusnya adalah Yesus terlebih besar. Sama-sama katakan Yesus terlebih besar.
Semua yang menyaksikan tayangan ini, sama-sama katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Saudara, Yesus harus terlebih besar dalam kehidupan kita. Bukan perkataan orang. Bukan nasihat orang yang tidak kenal. Bukan nasihat orang ahli sekalipun. Tetapi apa yang Yesus katakan, firman Tuhan yang Yesus katakan, itu yang harus terlebih besar. Amin. Itu sebabnya sekali waktu Yesus berkata bahwa di dalam setiap pemberitaan kasih karunia, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Artinya apa, saudara? Ada pemberitaan terlebih dahulu, ada firman Tuhan terlebih dahulu. Ketika saudara terima firman Tuhan, yang adalah kasih karunia, maka mujizat terjadi. Amin. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Jadi ketika iblis mulai menyerang saudara, dia mulai berkata, lihat jumlah kecil di saldo, di rekening saudara itu kecil sekali, bagaimana caranya bayar tagihan. Saudara tetap di tempatmu, saudara. Jangan bimbang, jangan ragu. Jangan pindah daripada pandanganmu kepada Yesus. Nyatakan, saya tidak coba untuk jadi kaya. Saya sudah diberkati di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata bahwa semua Tuhan beri buat saya. Di dalam Kristus, di dalam Yesus, saya diberkati. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya, firman Tuhan bilang. Amin. Saudara tidak peduli berapa banyak yang saudara miliki di bank. Saudara dipenuhi dengan limpah. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, tapi Yesus datang supaya engkau memiliki hidup, miliknya dalam kelimpahan, firman Tuhan bilang. Bahwa engkau diberkati dengan limpah. Karena saudara berada di dalam Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Firman Tuhan bilang. Dan saat saudara butuh. Ketika saudara butuh itu saudara. Persediaan akan ada. Tuhan akan menyediakan. Dengan syarat ketika saudara percaya. Sebab apa yang saudara percaya. Itu yang saudara terima. Amin. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara berkati dikasihi Tuhan, sama halnya dengan penyembuhan. Kalau ada saudara-saudara yang sedang sakit pada saat ini, sekali lagi mau saya ajak, bangkitkan rohmu. Ketika saudara terjebak dalam masalah sakit penyakit, saudara, iblis akan mencoba menyerang saudara dengan gejala di tubuh saudara. Iblis akan mencoba menyerang saudara dengan hasil laboratorium, dengan diagnosis. Iblis akan coba untuk banyak hal, saudara, untuk memberi rasa sakit pada tubuh saudara. Untuk membuat saudara merasa lemah, tidak berdaya. Di beberapa tempat di sana sini saudara mulai merasa lemah, tidak berdaya. Sehingga saudara berpikir bahwa saudara masih sakit. Sekalipun mungkin, bahkan ada saya kenal saudara, orang sudah sembuh. Dia tadinya terkena COVID-19, dia sudah sembuh, dinyatakan oleh dokter, tetapi dia masih bermasalah. Dia datang dan dia berkata sepertinya, saya masih COVID dan mungkin tidak lama lagi. Saya aja berdoa, kita berdoa, berbicara panjang lebar. Besoknya dia berkata, saya yakin sekarang bahwa saya sudah sembuh. Hidupnya berubah, saudara. Bukan karena diagnosis dokter, padahal dokter sudah berkata bahwa dia sudah sembuh. Tapi iblis berkata dia masih sakit. Dia percaya itu dan dia benar-benar masih sakit. Saudara, secara fisik, secara roh juga dia sakit. Tapi ketika dia terima kebenaran ini, dia disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Saudara berkati sama seperti saudara. Iblis mencoba membuat saudara percaya bahwa saudara tidak mendapat kesembuhan. Iblis coba membuat saudara percaya bahwa hidup saudara ditawan oleh iblis. Ditawan oleh sakit penyakit, ditawan oleh kekurangan, ditawan oleh masalah pandemi, ditawan oleh masa depan yang tidak jelas. Iblis mencoba membuat saudara yakin akan hal-hal itu. Saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, itu waktunya untuk menyadari pekerjaan Yesus yang telah selesai. Itu waktunya untuk mengangkat mata saudara untuk melihat kepada salib yang ditinggikan, melihat kepada Yesus dan menyatakan, saya tidak mencoba untuk disembuhkan karena saya sudah sembuh. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya tidak mencoba untuk diberkati karena saya diberkati. Amsal berkata, berkat ada di kepala orang benar. Amin. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan. Katakan
dengan yakin bahwa saya berdiri di atas tanah kemenangan yang telah diberikan Yesus kepada saya. Haleluya. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Ketika itu saudara masuk dalam roh, saudara, ketika sudah melihat itu dalam roh, saudara, tidak saja muncul dalam perkataan saudara, sudah melihat dalam roh, saudara, bahwa Yesus telah memberi semua bagi saudara, Yesus telah mati di kayu salib dan telah memberikan semua kuasa bagi saudara. Firman Tuhan berkata bahwa segala kuasa, segala berkat rohani sudah diberikan kepada saudara. Firman Tuhan berkata, maka saudara akan mengubah dunia saudara. Saudara membuat dunia saudara berbeda. Ketika saudara yang tadinya berjuang dari kemenangan dan bukan untuk kemenangan, saudara mengubah hidup saudara, tidak lagi saudara berjuang untuk kemenangan, tapi saudara berjuang dari kemenangan kepada kemenangan. From glory to glory. Ini yang Tuhan mau, saudara, bagi anak-anak Tuhan. Supaya hidup saudara, bukan saja saudara ya, kita sedang tidak berbicara kepada yang jelas-jelas di depan mata mereka, sedang ada suatu pergumulan tentang makanan. Malah saya yakin saudara, kalau dilihat persentasenya, lebih banyak orang yang pandai melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka ketika mereka benar-benar ada di dalam kekurangan. Tetapi akan sangat berbahaya saudara ketika orang-orang berada dalam zona yang nyaman. Justru pada saat itu orang merasa bahwa mereka mulai intervensi Tuhan. Mereka mulai mengatur Tuhan, bahwa mereka harus membangun sesuatu pertahanan. Mereka harus membuat lumbung pangan mereka sehingga mereka tidak kekurangan. Mereka lupa bahwa berkat itu, roti itu, manna itu turun dari sorga setiap hari bagi mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan berjanji ketika engkau jadi bejana, ketika Yesus ada dalam hidupmu, engkau jadi bejana bagi kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Saudara tahu bejana, ketika dia dituangkan air, saudara, dia melimpah keluar, maka air itu akan terus turun, karena dia tidak akan penuh. Kalau bejana itu tertutup, saudara, maka ketika air itu masuk, penuh, tertutup, dan berkat itu selesai mengalir. Tapi ketika dia terus melimpah keluar, saudara, air itu tidak akan berhenti. Saudara diberkati, kasih Tuhan. Bukankah engkau bejana bagi kemuliaan Tuhan? Bukankah engkau anak-anak yang sudah ditebus Tuhan? Saudara diberkati, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pada hari ini engkau tidak sedang berjuang untuk menggapai kemenangan, karena engkau sudah menang. Hari ini yang engkau lakukan adalah berdiri untuk mengambil kemenangan saudara dari tanah kemenangan saudara. From glory to glory. Saudara sudah menang, jangan khawatir. Jangan biarkan iblis terlebih besar, tapi Yesus yang harus lebih besar dalam hidup saudara. Jangan mulai ketika saudara berdoa Bapa kami dan saudara mulai lupa ketika saudara berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan hari ini. Saya mau ajak saudara, kita tidak sedang bicara mengenai apa yang kita mau, tapi hari ini kita mau belajar berkata apa yang Tuhan mau jadi dalam hidup saya. Sebab apa yang Tuhan mau tidak pernah rancangan yang jelek, tidak pernah rancangan yang kecelakaan, tidak pernah rancangan kelaparan, tetapi apa yang Tuhan mau selalu rancangan sempurna dalam hidup saudara. Amin. Amin, saudara. Mari saya ajak saudara sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan akhiri apa yang kita dengar, kita belajar pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan itu bagi setiap kita. Terima kasih Bapa di sorga, karena pada kesempatan ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kami mau sekali lagi nyatakan bahwa ini bukan keinginan kami, tapi keinginan Tuhan. Kami mau diintervensi oleh Tuhan. Kami mau Tuhan yang terjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kuasai hati kami supaya iblis tidak dapat mencuri, tidak dapat membunuh, tidak dapat membinasakan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kami. Kami mau Yesus terlebih besar dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami lebih daripada pemenang karena darah Yesus. Kami tidak lagi pesimis dengan apa yang akan kami hadapi. Kami tidak takut dengan tantangan yang ada di depan kami. Kami tidak takut dengan badai yang sedang terjadi, karena kami tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kami. Kami akan lakukan semua hal yang kami bisa, tetapi dengan damai sejahtera, karena Yesus
yang mengajar kami, Yesus yang menuntun kami. Dan kami serahkan hari-hari kami akan datang ke dalam tangan Tuhan. Minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Bahwa minggu akan datang jauh lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Dan Tuhan, kami berdoa agar seperti bangsa Israel, kami juga mau Tuhan, supaya orang melihat bahwa kami berbeda karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan pertolongan Tuhan. Juga wakilnya, menteri-menterinya, para pembantunya, sampai ke tingkat daerah yang tingkat terkecil, RT RW. Tuhan berkati, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan beri mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka terus dituntun Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia yang segera keluar daripada krisis akibat pandemi ini. Proses vaksin boleh berjalan lancar dan Indonesia boleh tampil juga lebih daripada pemenang, karena anak-anak Tuhan berdiri bagi bangsa Indonesia. Libatkan dengan aktif gereja Tuhan supaya boleh melawat gereja Tuhan, boleh dipakai Tuhan sehingga bangsa Indonesia ini dilawat Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati para tenaga kesehatan, Engkau berkati setiap orang yang berperan aktif dalam setiap rencana Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau bukan Bapa yang mendengarkan tetapi Engkau juga Bapa yang mengabulkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang buka tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Karena kematian Yesus dan karena kebangkitannya, maka kita terima pengampunan dan kita terima kebenaran, sehingga berkat ada di atas setiap kepala orang benar. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Ketika saudara merasa terberkati, saudara boleh bagikan, share link ini, dan saudara bisa subscribe supaya banyak orang boleh diberkati. Terima kasih. Sampai jumpa pada tayang berikutnya. Tuhan berkati saudara. Shalom.